트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억 건물을 찾으러 Bosan sekali baca buku gitu-gitu saja. Bikin gabut. Gabut nih, kemana gitu yuk? Aku juga gabut nih. Kemana ya nak? Ngomong-ngomong kan minggu depan ada presentasi ke perpus publik dan cari materi. Boleh. Yuk, 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 yuk. Kalian ngapain di sini? Pakai nanya. Serius nih, kita mau ke perpustakaan. Mau ikut tidak? Iya, minggu depan kan ada presentasi nih. Nah, mending ikut daripada kalian ngobrol di sini. Udah juga main ikutin main. Ayo, let's go. Cari materi ayo. Iya, mana kok nggak ada? Kayaknya udah di dalam deh, soalnya di kelas gak ada kan. Kayaknya iya deh. Tapi kayaknya tadi Cynthia mau pegang minat langsung ke perpus. Ya udah, yuk masuk dulu. Itu kan Cynthia. Oh, alah, RC. Gimana aja sih, baca buku. Ngapain sih di sini? Bicara materi ini mau ikutan nggak? Emang udah dapat materi apa? Interaksi desa kota itu apa? Interaksi desa dan kota itu adalah proses hubungan yang bersifat timbal-balik antara unsur-unsur yang bersangkutan melalui kata langsung sehingga melahirkan sebuah gejala baru baik berupa fisik maupun non fisik. Nah, kemarin saya sudah baca sekilas tentang faktor interaksi desa dan kota. Apa sih itu faktor interaksi desa dan kota? Baca sih faktornya kok ada 3 ya. Yang pertama itu kok ada wilayah yang saling melengkapi. Jadi misal ada 2 wilayah, kota sama desa. Kota sama desa itu kan punya sumber daya alam yang beda-beda ya. Kota itu pasti membutuhkan desa untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di kota. Terus yang desa itu pasti membutuhkan kota karena kota kan identik dengan kemajuannya di bidang industri buat kemajuan desanya gitu. Terakhir itu ada pemindahan dalam ruang kayak pemindahan barang gitu loh. Nah itu kan ada faktornya disebabkan karena yang pertama itu adanya pemindahan komunikasi dan informasi antar warga dari 2 wilayah itu. Terus yang kedua jarak antar wilayah, terus biaya pemindahan barangnya sama transportasi yang memadai dari kedua wilayah tersebut. Kan ada zona-zonanya kan? Itu apa saja sih? Kalau zona itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada city atau pusat kota, bisa disebut juga dengan inti kota. Semua aktivitas manusia berkumpul, jaringan utama perputaran ekonomi. Yang kedua ada suburban, yaitu kota pinggiran, tempat tinggal para pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. Yang ketiga ada suburban frame atau jalur tepi, yaitu daerah peralihan antara kota dengan desa. Yang keempat ada urban frame, lapisan kota paling luar yang memiliki ciri sifat mirip dengan wilayah kota tapi bukan inti kota. Terus selanjutnya ada rural urban frame, besar sekali gambarnya, batas antara kota dengan desa. Sebentar, masih ada slide lanjutannya. Di sini yang terakhir lanjutannya tadi itu ada rural, gambarnya itu yang paling luar ini loh, yang terakhir itu loh. Ya besar sekali ini, sangat-sangat entah gimana gambarnya, nggak tahu ini sangat besar. Ini rural bisa disebut juga dengan pedesaan, wilayah yang memperhatikan pada sektor pertanian. Oke, sudah selesai ini saya menjelaskan. Udah jam 3 ya, sholat dulu yuk. Kita cari pahala dulu biar berkah. Yuk. A few moments later. Nah, kalau gini kan udah relax, mari kita lanjut ke materi berikutnya yuk. Boleh. Ngomong-ngomong kemarin kata Bu Sofi, perpindahan desa ke kota itu apa sih? Aku kok lupa. Namanya tuh urbanisasi. Jadi urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa seperti kota kecil ke kota besar seperti pemerintahan. Nah, jadi kan terdapat ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.
Selain itu juga ada ketimpangan sosial, budaya, ekonomi, dan yang lain sebagainya. Hal-hal tersebut menyebabkan banyak penduduk desa yang melakukan migrasi atau perpindahan ke kota besar untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai. Masyarakat desa melakukan urbanisasi itu pasti ada faktor yang mendorong dan menarik mereka untuk melakukannya. Tapi aku lupa faktornya. Kamu ada yang ingat nggak? Iya, aku ingat. Faktor penarik urbanisasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. 3. Kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. 4. Kota dianggap sebagai tempat untuk mengembangkan keahlian. Dorong urbanisasi juga dibagi menjadi 4. 1. Lapangan di perdesaan terbatas. 2. Desa memiliki upah buruh yang lebih rendah. 3. Minimnya fasilitas yang ada di desa. Dan yang 4 yang terakhir, desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang pendidikan. Oh iya, urbanisasi terjadi kan pasti ada datanya ya, itu di desa sama kota sama ya beda. Kemarin aku udah nulis di buku kamu, gimana ya? Di sini deh. Dampak positif bagi keduanya itu kan ada 2. Yang pertama bagi kota, ada 2 juga nih, positif sama negatif. Yang pertama tuh kota menjadi agen modernisasi. Contohnya tuh kan di perkotaan tuh kan pasti kan udah modern. Nah itu tuh yang di pedesaan itu kayak mencontoh gitu loh, biar tidak ketinggalan zaman gitu loh, paham kan? Nah yang kedua, kebutuhan jumlah tenaga kerja di perkotaan terpenuhi karena apa? Orang-orang yang di desa itu kan kayak mengalami organisasi yang tadi udah dijelasin kan sama Naila. Nah sehingga penduduk yang ada di desa pindah ke kota itu kayak melamar kerja, sehingga pekerjaan yang ada di kota tuh kayak terpenuhi setiap hari gitu. Nah yang ketiga, bertambah banyak tenaga kerja yang berpotensi. Itu juga berhubungan tadi sama yang kayak tadi gitu kan, pasti yang di desa itu kan kayak udah mengalami kayak kerja yang sama di bidang itu, jadi dia tuh kayak udah terlatih gitu. Nah jadi pas dia kerja di kota itu dia tuh kayak udah berpotensi gitu. Nah yang kedua, dampak negatif bagi kota tuh juga ada 3 di sini yang aku tulis. Nah yang pertama, semakin sulitnya tersedianya lahan kosong karena para penduduk yang pindah ke kota kan kayak pasti mencari tempat tinggal kan, nggak mungkin kayak mau tinggal di mana gitu kan. Walaupun masuk kan pasti kan kayak akan membuka lahan kosong. Nah itu pasti lahan kosong yang bakal dibuat pembangunan tuh kayak semakin sulit gitu, kayak perkebunan, tanaman itu kan pasti kayak ditebang-tebangi gitu. Terus juga yang kedua itu pasti mengalami kemacetan dan polusi karena apa? Pasti yang kerja di kantoran itu kan kayak menggunakan kendaraan gitu kan, nggak kendaraan umum tapi kendaraan pribadi, sehingga dia mengalami di jalan tuh kemacetan, banyak Apple. Jadi juga mengalami polusi udara gitu. Terus yang ketiga, meningkatnya tindakan kriminal. Kayak gini deh contohnya, semisal kalian nih ya kepepet gitu, nggak punya uang, pasti mengalami ya, nggak mesti kan kayak menghalalkan semua cara gitu. Contoh kayak mencuri, itu pasti orang-orang yang kayak gitu tuh kayak kepepet gitu, kayak menghalalkan semua cara gitu loh. Nah gitu. Terus yang kedua, selanjutnya tuh dampak positif bagi desa. Yang pertama tuh semakin meningkatnya kesejahteraan pada desa yang ditinggalkan kaum urban. Nah kayak gini, semisal nih ya, bapak aku kerja di Jakarta, sehingga pasti kan tiap bulannya kan bapak aku kan ngirimin uang gitu kan kepada keluarga aku. Nah itu juga pasti kayak kesejahteraan keluarga itu kan aku kan terpenuhi, nggak kekurangan gitu. Terus juga yang aku tulis di sini juga ada mendorong terjadinya pembangunan desa secara masif karena ada transfer pengetahuan. Kenapa enggak? Aku mau tahu. Aku lagi sekarang lagu tahu. Nah, ada transfer pengetahuan. Contohnya kayak gini. Kayak masyarakat di desa kan biasanya kan membangun jembatan menggunakan kayak bambu. Enggak pasti kayak benar. Nah, itu kan pasti kan cepat lapuk, cepat patah gitu kan, sehingga ada nih
para penduduk yang pindah ke desa, yang udah pulang ke desa itu kayak memberitahu gitu kan, aku punya nih cara membangun jembatan yang supaya kokoh, supaya tahan lama. Nah, dia kan pasti kan memberi transfer pengetahuan sehingga dia membangun jembatan nih menggunakan kayak besi, aluminium foil atau yang lain, itu kan pasti kan tahan kokoh gitu kan, kuat gitu. Bentar. Terus yang ketiga, berkurangnya jumlah pengangguran. Ini juga kayak tadi, pengangguran yang di desa itu kan pasti kan mengalami pindah gitu kan ke kota, mencari lahan pekerjaan yang baru gitu loh. Nah, itu pastikan pengangguran yang ada di desa kan ikut mengalami kayak hilang semua gitu. Terus yang terakhir tuh dampak negatif bagi desa. Nah, di sini tuh penduduk mengalami kurangnya SDM sehingga nggak ada sumber daya manusia yang mengolah. Sumber daya manusia kan udah berpindah kan ke kota. Nah, sehingga tuh nggak ada yang mengolah sumber daya alam, sehingga sumber daya alam yang ada di desa tuh hilang gitu, lenyap, nggak terurus. Pasti kan akan hilang kan lama-kelamaan. Terus yang kedua, kehilangan tenaga kerja yang handal. Kayak tadi nih kan para penduduk yang udah kayak handal berpotensi kan dia itu pindah ke kota, sehingga yang ada di desa tuh kekurangan gitu, kekurangan orang gitu. Terus yang terakhir masuknya gaya hidup yang tidak sesuai. Contohnya kayak gini, ada orang nih yang habis dari kota pulang ke desa, itu kan pasti membawa kayak gaya hidup yang berat-beratan atau ya kayak gitu lah ya. Itu kan pasti kan pasti nggak sesuai dengan norma-norma yang ada di desa, sehingga pasti tetangganya tuh kayak iku kayak ngerasane gitu loh, jadi nggak enak didengar juga, terus kurang sopan juga gitu. Itu sih yang aku tahu. Apa? Contohnya kayak memakai kayak pakaian pendek itu kan di desa kan pasti kayak nggak etis banget, terus juga pasti dibicarain sama tetangga gitu. Juga sih ya. Tinggal bikin PPT kan di rumah. Nanti kirim PPT-nya aja ya, materinya kirim ke aku boleh. Nanti tak bikin PPT. Udah pulang kan? Oke. Yuk pulang yuk. Akhirnya udah pulang. Ya udah selesai. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러